Makanya Ya, terus Pak. makanya ketika viral ini Dr. Louis Owen untuk dia katakan bahwa dia tidak percaya dan sudah viral di mana-mana dan diaminkan oleh para pengagumnya teori konspirasi terutama. Ini mengajak dia debat secara ilmiah. Ya. Dan dia kalau video yang dikirimkan tadi malam itu memang dia tidak mau, memang dia tidak mau debat kalau saya lihat. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa bagaimana saya mau mendebat, semua harus didasarkan atas koreksi ilmiah. Itu susah didebat dan ternyata dia memang berdiri di atas asumsi-asumsi. Jadi kalau kita dokter, sebagaimana juga mungkin kalau di kalangan orang-orang yang mengerti agama, kalau kita mengajak orang diskusi, misalnya ada satu permasalahan, terus dia bilang, saya tidak berdasarkan itu, saya berdasarkan ini. Kan Ya. susah diajak debat begitu. Ya, jadi saya selai lagi Pak. Itu Ya. Imam Syafi'i. Imam Iya. Syafi'i, beliau itu kan suka debat. Tapi satu pantangannya berdebat adalah orang yang bodoh. Ya, Orang yang betul. tidak mau berdebat berdasarkan dalil. Ya. Nah, itu ya, tidak mau berdebat berdasarkan dalil. Jadi sama ini. Ya. Ya, jadi dia bilang saya pasti kalah dengan mereka kalau Ya. berdebat dengan orang yang tidak menggunakan dalil, tidak Betul. menggunakan argumen. Ya. Nah, jadi hampir mirip itu Pak Dokter ya. Ya, betul. Jadi itulah yang akhirnya karena ini sudah cukup meresahkan, akhirnya kan diri sendiri mengambil sikap bahwa ini karena akan mengganggu dan itu sudah terbukti banyak orang yang tidak mau ke rumah sakit, dalam kondisi pandemi yang sekarang ini yang serangan lanjutan ini, akhirnya meninggal di rumah karena dia tidak percaya. Jadi memang ini mengganggu penata laksanaan, mengganggu program pemerintah kalau dalam hal ini sebetulnya. Jadi memang meresahkan, sangat meresahkan. Karena bagaimana bisa orang yang mengatakan saya saya beropini ini karena dasarkan atas bukti-bukti ilmiah. Kemudian diajak untuk berdiskusi secara ilmiah, dia tidak mau. Iya. Nah, itulah yang susahnya, makanya ya terpaksa dilaporkan oleh teman-teman di PBID. Iya. Mungkin diskusinya mungkin Ustadz, kalau bisa apa-apa sebetulnya yang jadi masalah ini terkait dengan anunya. Tadi kembali Pak Dokter ke bagaimana menjelaskan secara ilmiah itu interaksi obat itu. Apa betul itu karena interaksi obat yang jumlahnya 6 itu bisa merusak, dan apa yang memang yang diberikan, obat yang diberikan itu memang begitu bisa merusak. Ya, jadi interaksi obat itu Ustaz, memang sudah sejak lama pasti ada. Jadi misalnya kita seperti misalnya yang biasa kita pakai nih, kita misalnya antalgin, hal yang biasa kita pakai tuh. Obat antalgin yang sering kita pakai kalau kita demam atau sakit gigi, dipakai lama misalnya, itu kan bisa mengakibatkan ada efek samping misalnya, atau ada reaksi lain, terjadi gangguan pemanjangan faktor pembekuan misalnya. Jadi ketika diberikan bersama obat lain, makanya selalu dalam leafletnya itu obat-obatan kan ada kertasnya itu, interaksi obat dengan obat ini. Jadi ya harus hati-hati karena ada begini. Nah, begitu pula itu yang kalau kita kembalikan ke pemberian obat yang terkait dengan COVID ini. Azitromisin misalnya yang 1x500, kemudian oseltamivir selama 1x75 mg, kemudian vitamin C, ada diberikan vitamin C, vitamin D. Itu kan memang interaksi, tapi secara ilmiah itu kan dibuktikan tidak ada, karena kalau kita lihat misalnya ini berbahaya, ada jutaan orang yang terkena COVID, kemudian ada puluhan ribu orang yang meninggal, berarti ada yang lebih dari 2 juta itu yang sembuh. Kenapa yang dijadikan dasar misalnya karena orang-orang yang mati ini karena interaksi obat, itu kan tidak fair juga kalau misalnya secara
Artinya secara persentase. mestinya Pak Dokter itu kan general. Kalau teori itu benar, Iya, general. Siapa yang diberikan obat betul. itu Jadi karena harus spesifik. interaksi berarti mati semua. Iya. Jadi ini spesifik, ini orang-orang tertentu misalnya. Tapi kan ini dalam perjalanannya, ini kan dia berdasarkan asumsi, Ustaz. Ya, Asumsi bahwa ini mati karena interaksi obat. Bagaimana dia bisa mati karena interaksi obat? Nah, dia juga dia tidak merawat pasien. Dokter Lois ini tidak merawat pasien. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini mati karena interaksi obat dengan obat satu dengan obat lainnya? Kan tidak bisa digeneralkan seperti itu. Bagaimana ya, bisa dia mengangkat hal-hal yang tidak dia lakukan sendiri misalnya. Kemudian ya, dia generalkan. Itu yang saya bilang tadi, ada 2 juta orang yang terkena COVID di Indonesia lebih. sembuh. Kemudian yang meninggal itu sekitar 60.000. Ya, Apakah itu karena interaksi obat saja atau memang karena keparahan dari penyakitnya itu sendiri? Jadi itu ya, yang perlu memang diinvestigasi kalau memang dia mau secara mau membuktikan. Nah, terus dari klaim itu dari mana dia bisa dia kan tidak pernah meneliti. Dia hanya ya, berasumsi-asumsi. Kalau ilmu didasarkan atas asumsi-asumsi, semua orang bisa berasumsi. ya, Apalagi kalau dia memang sudah tidak percaya dengan ini. Nah, itulah. Jadi mungkin itu yang ya, saya bisa anukan. ya, baik. Eh, Masih ada yang lain. Saya kira sudah clear ini ya tentang interaksi obat, Iya, juga apa keraguan kita akan COVID ini. Ya, tapi silakan nanti bapak-bapak kalau masih ada yang punya keraguan atas tidak adanya COVID ini. Ya, kemudian tadi satu poin masalah interaksi obat itu. Kalau saya sudah paham. Kalau saya Pak, saya sudah paham. Tapi kalau masih ada bapak-bapak yang masih kurang paham tadi, artinya kalau kita ini ditanya orang itu dicoba-coba itu iya, tertulis itu interaksi obat apa kita sudah bisa menjawab. iya, Ya, kalau saya pribadi saya sudah bisa menjawab. Kalau ini dengan penjelasan tadi dokter itu, saya sudah ada bekal untuk menjawab itu. iya. Ya, baik kalau Satu lagi Ustaz, masalah ya vaksin mungkin. vaksin ya. Iya. Jadi Ya, vaksin itu mungkin perlu penjelasan ini. ya, Jadi itu kan vaksin bukan serta-merta memang bukan serta-merta karena ini kan terkait dengan teori konspirasi juga Ustadz karena ujung-ujungnya dikatakan oleh Dr. Luis ini bahwa ini ada plandemi istilahnya dia. ya plan ya, Jadi bukan pandemi. plandemi, iya plandemi istilahnya. Ya, Jadi direncanakan ada sesuatu ya, yang direncanakan karena ujung-ujungnya faktor bisnis. Jadi perlu kita ketahui bahwa vaksin itu untuk mencari vaksin ini kan virus ini terjadi mendadak. Kita juga tidak bisa seperti gempa yang kita tidak bisa pastikan. Ini seperti sesuatu yang kita tidak rencanakan, tiba-tiba ada dan memang kita akui kita tidak siap secara seluruh dunia yang katakan seluruh dunia. Jadi WHO juga sudah mengatakan bahwa ini kita memang hal yang di luar kita punya ini, di luar kita punya kemampuan untuk merencanakan. Jadi vaksin itu sebetulnya ya memang ada tahapan-tahapan, tidak bisa tiba-tiba langsung muncul. Ada yang bilang sudah ada vaksinnya baru virusnya dikeluarkan. Ini enggak serta merta. Kalau sudah jutaan orang ini meninggal di seluruh dunia, ini mengalahkan perang yang berkepanjangan di manapun. ya, Tiba-tiba ada orang mati mendadak bahkan di Amerika dan Cina yang awal-awal itu mereka punya warga sendiri di Amerika sendiri lebih dari 250.000 orang yang meninggal. Kira-kira bisakah dikorbankan orang serta merta seperti itu? Kan tidak mungkin juga. Tahapan mencari vaksin itu harus beberapa tahapan dilaksanakan. Jadi pertama dulu ada tahapan eksplorasi dari mensintesis dari dia punya antigen yang ada di pasien itu sendiri, pasien yang diduga ke COVID. Nah, jadi itu kan kita kalau istilahnya itu dia disintesis istilahnya serta ya, dibuat antigennya. ya, Kemudian ada namanya tahap praklinis. Jadi
nanti kalau sudah dibuat virusnya, itu kita lakukan percobaan di hewan. Jadi ini uji di hewan, monyet atau tikus yang biasa kita lakukan di laboratorium, yang biasa kita lihat. Itu kalau dilihat di situ responnya, baru diuji cobakan lagi di manusia. Jadi memang tidak serta-merta, itu perlu waktu. Rentang waktunya itu untuk itu sampai tahunan. Jadi itu yang harus kita pahami juga. Jangan serta-merta menolak ini vaksin misalnya karena kita ini direncanakan, ini Yahudi yang bikin, atau bagaimana mungkin Yahudi sendiri juga kena. Pusatnya Yahudi misalnya di Amerika juga lebih dari 250 ya, di Israel juga kena juga. Ya, orang-orang yang membantah juga tentang vaksin ini, mereka juga ada di sana. Orang Yahudi sendiri ada, orang di Amerika juga ada, di Cina juga ada. Ini kan semuanya begitu. Indonesia saja ini. Jadi memang butuh waktu, Ustaz. Ada dari praklinis, kemudian ada uji klinis, setelah dari hewan itu kita uji klinis di manusia. Di manusia ini ada tahapan fase-fase lagi. Fase pertama itu ada pasien sekitar 100 orang, kemudian fase kedua itu setelah lewat yang 100 diperluas lagi ke ada misalnya orang-orang yang punya karakteristik, misalnya kalau orang tua, anak-anak, ada yang punya penyakit riwayat jantung. Jadi ini diuji cobakan terus, dilihat efeknya. Baru setelah itu baru dipatenkan, baru di regulator begitu. Jadi itulah yang jadi kita perlu pahami bahwa vaksin ini diberikan juga, ini tidak serta-merta, tidak mungkin itu vaksin misalnya dari Cina kita impor, kalau ada apa-apa itu kan merusak kita punya warga sendiri. Jadi memang perlu pemahaman seperti ini, bahwa kita hal yang tidak mungkin kita pemerintah secara mau berkonspirasi atau dengan pihak luar atau apa. Jangan karena ketidaksukaan kita misalnya terhadap sesuatu golongan lain, kita tidak suka. Jadi saya selapak juga, ini salah satu sikap yang diajarkan oleh Islam kepada kita itu bersifat objektif. Jadi istilahnya munsif, objektif itu bagian dari adil, bagian daripada keadilan. Itu yang tadi Bapak kutip itu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kamu, sentimen kamu kepada satu golongan, kepada person, membuat kamu berbuat tidak adil. Adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang selama ini tidak percaya dengan pemerintah, atau apa misalnya. Itu jangan sampai kita mengeneralisir semua dari salah. Tidak. Jadi agama mengajarkan kita. Jadi contoh Pak ya, contohnya itu bagaimana aplikasinya Nabi itu ayat itu. Itu ketika Abu Hurairah disuruh menjaga bank zakat itu, kemudian beliau dia 3 kali kecolongan. Itu dicuri apa yang dia jaga itu. Lalu kemudian pada bagian terakhir dia perkenalkan dirinya, saya setan ini yang menjelma jadi manusia. Dan inginkah aku ajarkan kepadamu satu bacaan yang kalau kau baca saya tidak bisa masuk lagi di sini. Dia tanya Abu Hurairah itu apa ayat kursi. Kemudian peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, mau meminta tanggapannya Nabi, bagaimana itu? Ya, setan katanya tidak bisa setan akan lumpuh kalau dibacakan kepadanya ayat kursi. Nabi mengatakan, shadaqaqa wa huwa kadzub. Yang dia katakan itu benar, sekalipun setan itu pendusta, tapi yang dia katakan ini benar. Ya, artinya kalau kamu membaca ayat kursi, itu setan akan lari. Ya, jadi setan sendiri menyampaikan kepada Abu Hurairah ini bacaan apa yang dia takuti. Dan Nabi benarkan. Itu Nabi tidak mengatakan pokoknya setan salah semua. Tidak. Pada sisi yang benar Nabi benarkan. Di sini Pak, kita ini seorang muslim begitu dia yang diajarkan oleh agama kita. Tidak boleh karena sentimen kita kepada satu kaum, kepada seseorang, pada satu golongan, membuat kita menolak kalau ada yang benar yang dia bawa. Kita harus
bersikap objektif, ya, tanpa melihat siapa-siapa, tapi yang kita lihat kontennya itu, kalau dia benar kita benarkan. Sama juga walaupun musuh, kalau dia benar, misalnya dalam pengadilan dia benar, kita benarkan. Nah, begitu Pak. Bisa mungkin sedikit bisa lebih dipertajam Pak ke ini, mungkin pertanyaan-pertanyaan orang tentang vaksin ini, tentang efeknya itu Pak. Efeknya vaksin itu ada yang berapa yang meninggal, ada yang mungkin paling minimal ada yang pusing-pusing, itu gimana Pak? Ya, tentu ini kan dia kasuistik. Kasuistik itu kan tidak dalam hukum akal sehat juga tidak boleh mengeneralisir, ya. Jadi apa Pak, bisa dijelaskan apa? Jadi kalau itu namanya kejadian apa nama istilahnya? KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Iya, KIPI. Kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi makanya setelah vaksin itu ada observasi 30 menit sampai 1 jam Ustaz, untuk dilihat pasca imunisasi itu apa yang terjadi. Biasanya kadang-kadang ada orang yang pusing, ada yang langsung pingsan. Kalau yang berat itu ya bisa meninggal. Tapi ini makanya ini kan sementara semua dianukan dilaporkan, itu semua kejadian seperti itu pasti dilaporkan Ustaz, dan itu jadi bahan penelitian juga akhirnya kan. Ini sifatnya kan dinamis. Jadi misalnya memang tidak banyak orang yang mengalami hal seperti itu, seperti kemarin keluhannya itu mengantuk, atau setelah divaksin kemudian ada yang cepat sekali merasa lapar. Tapi saya juga ini sudah vaksin kedua, saya selama ini enggak rasakan, seperti biasa saja. Jadi memang personal ini yang beginian, yang kita enggak semua orang bisa rasakan. Tapi ada memang yang seperti itu. Jadi ini juga tetap dilaporkan. Apakah ini memang kejadian ikutan yang selalu terjadi atau tidak? Kalau tidak, makanya diobservasi semua semua orang yang divaksin ini diobservasi dulu 30 menit sampai 1 jam, dan diberikan nomor telepon orang yang misalnya kan di atas semua nomor teleponnya, kalau ada apa-apa hubungi lagi ini misalnya. Seperti itu Ustaz. Jadi tidak secara umum terjadi pada semua orang, karena orang tertentu kan respon orang terhadap obat itu beda-beda. Tidak sama, ya beda-beda. Jadi kira-kira bisa dimaknai begini Pak Dokter, dia tergantung pada imunnya kah? Kondisi tubuhnya, ada benda asing yang masuk dalam dirinya, yang mungkin ada yang bisa menerima kan gitu. Sama juga kita ada yang mudah menerima, ada yang dia bereaksi. Dan ada yang sampai dia mungkin melakukan perlawanan dan dia kalah. Jadi ada namanya itu reaksi hipersensitivitas sesaat dan atau reaksi hipersensitivitas lambat istilahnya. Jadi makanya ini semua itu jadi bahan laporan kalau misalnya ada. Jadi kadang-kadang bukan hanya vaksin COVID sebetulnya yang saat ini kita lakukan, tapi vaksin-vaksin lain itu sampai sekarang pun walaupun sudah lama itu vaksin, masih ada terjadi hal-hal seperti yang tidak diharapkan seperti itu. Jadi kayak kita ingat dulu vaksin polio, ada orang yang tiba-tiba malah lumpuh, padahal itu jadi itu tetap dilaporkan. Sampai sekarang kan masih seperti itu. Jadi memang tergantung respon tubuh, ada yang cepat menanggapi, ada yang lambat. Nah ini yang lambat ini yang perlu waspada, karena dia sudah pulang ke rumah, tiba-tiba nanti di rumah pingsan, jadi itu. Itu yang begitu. Baik. Atau alergi, gatal-gatal atau begitu. Baik, syukron Pak Dr. Zulfikar kesempatannya beliau untuk berbagi dengan kita. Mungkin Arif tanya sedikit jika dimungkinkan. Ya boleh ya. Boleh ya. Assalamualaikum Pak Yanda ya. Iya, saya Yan. Saya domisili di Jakarta. Kemudian saya pengen bertanya terkait dengan vaksin ini. Kan sama kita tahu pemerintah sedang menggalakkan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Nah, jika orang yang sudah divaksin, kebetulan saya sudah divaksin Pak Dokter sudah 2 kali, jadi
pertanyaan saya, apakah semua orang yang jika sudah divaksin itu otomatis tanda kutip sudah lebih kebal atau lebih aman daripada yang belum? Kalau memang seperti itu tujuannya, berarti kan sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran orang untuk divaksin atau tidak perlu ada kekhawatiran untuk berinteraksi dengan orang yang terinfeksi virus gitu. Jadi sebetulnya pertanyaannya, kalau kita sudah divaksin seperti saya 2 kali ini, sebetulnya kekhawatirannya sih apakah perlu ada kekhawatiran lagi gitu ketika kontak dengan mereka-mereka yang positif? Iya, gitu Ustaz. Ya. Silakan Pak Zulfikar. Tadi bisa didengar tadi pertanyaannya Pak Yanda? Ya, putus tadi, hilang suaranya. Oh ya. Mungkin bisa dibantu sama Pak Dr. Farid atau Dr. Abdurrahman yang kan beda-beda kita punya sinyal ini. Siapa yang mengikuti tadi Pak? Siapa yang bisa menjawab? Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dr. Abdurrahman ya. Terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yanda terkait dengan apakah setelah dilakukan vaksinasi COVID-19, apakah ada jaminan bahwa kita aman tidak terinfeksi lagi oleh virus COVID-19 ini. Di mana-mana pun itu bahwa pemerintah juga sudah mengatakan bahwa vaksinasi setelah kita dilakukan vaksinasi 19 itu tidak ada jaminan bahwa kita akan kebal terhadap infeksi COVID-19. Yang kita harapkan sebetulnya adalah kalaupun kita terinfeksi, ini kan nanti kalau kita terinfeksi ada kan menimbulkan gejala ringan, gejala sedang, kemudian gejala berat. Nah, yang dikhawatirkan itu kan kalau kita terinfeksi adalah kita berada pada stadium yang gejala sedang berat itu. Gejala sedang berat itu kan sudah bergejala, misalnya sudah ada sampai demam, sesak, sampai membutuhkan bantuan nafas, bahkan sampai dirawat di rumah sakit dengan ventilator kalau sudah stadium yang sangat berat, dan itu sangat mengancam jiwa. Yang diharapkan dari pemberian vaksinasi itu adalah kalaupun kita terinfeksi oleh virus COVID ini, itu kita tidak sampai pada gejala sedang berat. Mudah-mudahan kita hanya sampai pada gejala yang ringan. Jadi kalau kita telah dilakukan vaksinasi COVID-19 ini, tetap kita melakukan protokol kesehatan secara ketat, Pak. Jadi strategi pencegahan dimanapun dalam sejarah pandemi itu kan pertama adalah vaksinasi. Kemudian kalau sekarang kan vaksinasi standar WHO kan sampai 80% yang bisa vaksinasi dilakukan untuk mencapai herd immunity, artinya kekebalan di dalam komunitas masyarakat. Itu kan yang sekarang dikejar pemerintah. Ya, karena kita ini sekarang berburu dengan waktu, karena virus ini kan menyebar terus di tengah-tengah masyarakat. Dan itu yang kebijakan program vaksinasi massal digalakkan secepatnya oleh pemerintah, karena kita berburu waktu. Target kan harus 80%. Kalau mungkin di Jakarta dengan masyarakat Makassar itu mungkin kurang lebih sama ya. Ya mungkin kalau di Sulawesi Selatan itu 7 juta ya, mungkin juga kurang lebih. Bisa sedikit menyela Pak Dokter? Ya. Apa maknanya itu targetnya 80%? Ya, artinya kalau 80% masyarakat suatu komunitas, suatu wilayah atau suatu negara telah dilakukan vaksinasi, itu kan diharapkan nanti herd immunity, artinya kekebalan di masyarakat sudah terbentuk. Jadi kalaupun ada penyebaran COVID itu tidak akan hanya menyebar, tapi tidak menyebabkan infeksi, tidak menyebabkan seseorang jatuh pada sakit terinfeksi COVID-19. Ya. Ya. Baik. Ya. Syukran Pak. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Masih ada izin Ustaz. Oh, Pak siapa? Pak Zulfikar? Siap, Ustaz. Iya, masih ya. Pak Adnan. Pak Adnan ya, silakan Pak Adnan ya. Ustaz, makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Bapak, kami bertanya sedikit ini terkait dengan vaksin. Kebetulan saya
sudah pernah positif corona di akhir tahun kemarin di 2020. Nah, kemudian kebetulan kami juga ada komorbid ini, jadi ada hipertensi. Terus kemudian memang seperti yang disampaikan tadi bahwasanya vaksin ini kan digalakkan oleh pemerintah bahwa apabila kita akan melakukan perjalanan ataupun mengurus SIM atau dokumen itu diwajibkan untuk memiliki atau sudah vaksin kartu vaksin. Nah, bagaimana menurut pendapat dokter ini? Karena sepengetahuan kami yang mungkin masih sangat awam ya terkait dengan kedokteran atau virus, ini kan kami kan sudah pernah positif, artinya kita sudah ada apa namanya kekebalan, ada virus yang sudah ada di dalam tubuh kita atau sudah ada kekebalan alami lah di tubuh saya ini. Nah, menurut pendapat dokter, apalagi saya ini komorbid, jadi agak sedikit khawatir kalau misalnya mau melakukan vaksin lagi, dapatkan ini ya. Maksudnya saya sudah pernah positif ini, apakah itu buatan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada dampaknya nih ketika misalnya saya melakukan vaksin kembali, gitu? Karena ini menjadi kewajiban lagi bagi saya untuk lakukan vaksin lagi, Pak. Kemarin kami disuruhkan lagi. Sempat kemarin di bulan Maret ada itu vaksin bersama, cuman kami belum cukup waktunya nih, harus 3 bulan, harus lebih dari 3 bulan baru kemudian bisa vaksin. Ya. Demikian. Ya. Silakan, siapa ya? Bisa di penjelasan. Ya. Izin menjelaskan. Terima kasih. Ya. Mungkin sebelum Pak Dokter menjawab, saya mohon izin dulu menegaskan tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter. Mohon izin sebentar. Jadi kalau simpulkan bahwa untuk sudah divaksin itu harapannya jika dia terkena virus, dia akan tidak terlalu parah menderitanya seperti ya, karena ada kekebalan yang sudah diciptakan dalam tubuhnya. Berarti kalau gitu saya simpulkan semua orang yang sudah divaksin tetap ada peluang ya dokter untuk terinfeksi lagi oleh virus. Mungkin menjadi Iya, betul. Apalagi sekarang kan strain virusnya kan selalu berubah-ubah ini, Pak. Ya, virus yang dijadikan media untuk vaksin itu kan strainnya mungkin tidak sama ya. Kemudian ini kan yang sekarang kan dilaporkan oleh WHO bahwa strain virus yang sekarang ini terus berubah-ubah, artinya melakukan mutasi. Sampai sekarang kan yang ditemukan kan sampai ada varian Delta yang 6-7 kali lebih kuat untuk menyebabkan penularan di masyarakat ya. Jadi itu ya. Jadi walaupun kita sudah vaksin, tetap jadi strategi pencegahan kita terhadap penyebaran COVID-19 itu adalah vaksinasi, kemudian protokol kesehatan secara ketat harus kita dilakukan. Itu tidak bisa seperti itu sampai nanti kita menunggu itu tadi herd immunity itu 80% cakupan imunisasi itu. Jadi kita harus sabar memang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sudah vaksin harus tetap protokol kesehatan secara ketat ya, pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, itu semua harus. Itu tidak bisa kita bahwa kita sudah vaksin kita boleh buka masker, kita boleh makan bersama, boleh ke mall, boleh berkerumun, tidak ada jaminan seperti itu sampai nanti kita mendapatkan itu tadi capaian 80% kekebalan masyarakat sudah terpenuhi. Itu targetnya. Makanya sebenarnya sekarang yang berburu waktu
vaksinasi harus segera digalakkan secepat-cepatnya supaya tercapai 80% komunitas. Sementara ini virus juga sudah kan masih menyebar di masyarakat dengan perubahan-perubahan mutasi-mutasi ini itu strategi penjagaannya. Dan dalam sejarah pandemi di dunia kan menurut ahli epidemiologi itu kan hanya bisa dihentikan oleh vaksinasi, tapi dengan cakupan yang tadi standar WHO itu 80%. Nah sekarang kan di daerah-daerah kan mungkin Jakarta Sulawesi Selatan itu kemarin di waktu kita sama wali kota sharing itu baru sekitar berapa persen ya? 17% ya. Karena ini masalah juga suplai vaksinasi yang tersedia itu kan sangat terbatas. Nah itu yang harus menjadi masalah di tengah program vaksinasi massal itu, karena ketersediaan vaksin itu yang mana lagi negara kita kan geografinya ada negara kepulauan, jadi pasti ada faktor-faktor mobilitas, transportasi, penyebaran dari vaksinasi itu. Ya, terima kasih. Cukup, terima kasih. Ya. Silakan tadi Pak yang tadi. Ya Dok, terkait dengan pertanyaan saya mungkin ada arahan. Oh iya, mohon maaf tadi termut saya bicara dari termut. Jadi mungkin bisa kesempatan diberikan ke Pak Dr. Farid selain menjawab tadi beberapa pertanyaan yang tersisa dari Pak Adnan. Saya ingin tambahkan mungkin Pak Dokter bisa menjelaskan kepada kita yang diangkat juga oleh Dr. Luis itu bahwa gejala demam, sesak napas itu kan sudah lama katanya. Kenapa itu yang diklaim sebagai gejalanya COVID? Padahal ini kan sudah gejala lama yang begitu. Memang ini juga yang menyebar di masyarakat, biasalah itu flu, demam, juga kita tidak terlalu khawatir itu. Ya, kenapa itu yang sampai dijadikan sebagai gejala? Ya, silakan Pak Farid dulu. Ustaz, saya mohon izin Ustaz, saya ada panggilan operasi nih. Oh iya Pak Zulbis, makasih banyak Pak. Makasih banyak. Jadi begini Pak, tidak keberatan ini kalau teman-teman kita ini, ikhwah kita di sini, segrup ada yang mau konsultasi. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Kan ada nomornya semua di grup ya. Jadi bapak-bapak semua bisa dijapri saya. Yang mau konsul silakan ya. Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Pak Dr. Zulfikar ya. Dokter, makasih. Jazakallah khairan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Dr. Farid ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Menjawab pertanyaan dari Pak Adnan, apakah setelah vaksin pasien sudah tidak, apakah setelah terinfeksi COVID-19 pasien sudah tidak perlu melakukan vaksin karena sudah terbentuk antibodi alamiah? Nah, penjelasannya seperti begini. Untuk mengetahui apakah terbentuk antibodi alamiah atau belum, itu memang harus melakukan pemeriksaan namanya antibodi. Titer antibodinya kita cek melalui darah, berapa range yang didapatkan dari titer antibodi tersebut. Nah, memang dari kajian ilmiah yang ada, disimpulkan bahwa ketika titer antibodinya sudah di atas 250, itu angka kejadian terinfeksi bisa minimal dibandingkan titer yang memiliki titer antibodi di bawah angka tersebut. Tapi tidak, sekali lagi bahwa seseorang yang sudah pernah terinfeksi COVID ini masih ada kemungkinan untuk terinfeksi ulang. Ini pun sudah terbukti secara data bahwa angka kejadian reinfeksi pada pasien post infeksi COVID itu masih tinggi. Nah, sama halnya dikatakan sama senior saya tadi, Dr. Abdurrahman, bahwa ketika seseorang yang sudah divaksin, apakah masih ada kemungkinan untuk terinfeksi? Ya jelas bahwa
vaksinasi itu sendiri bukan untuk menghindari terjadi infeksi, bukan satu prosedur pencegahan, tetapi memang untuk menurunkan, kalau istilah dari kedokterannya itu morbidity dan mortalitasnya. Jadi untuk menurunkan gejala yang ditimbulkan dari infeksi COVID itu sendiri. Jadi saran saya buat Pak Adnan, memang komorbid hipertensi ini salah satu pasien yang sudah dianjurkan untuk dilakukan vaksin, tentunya dengan konsultasi terlebih dahulu sama dokter penanggung jawab di tempatnya Bapak, karena memang kelompok-kelompok hipertensi ini sudah dikaji secara ilmiah bahwa ada standar berapa tekanan darah pasien tersebut yang bisa dilakukan vaksinasi. Jadi komorbid hipertensi masih harus dilakukan vaksinasi, tentunya dengan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Tapi secara ilmiah sudah dinyatakan bahwa kelompok pasien hipertensi itu sudah bisa dilakukan vaksinasi. Nah, begitu Ustaz, untuk menjawab pertanyaan Pak Adnan. Ya. Kemudian berbicara masalah Dr. L ini, terus terang baru pertama kali juga melihat video tadi malam Ustadz kirimkan. Mungkin sudah sering di-share di grup WA saya, tapi saya pribadi protect diri saya terhadap berita-berita hoax. Ini untuk mengantisipasi bahwa ya kita tidak bisa menjamin, walaupun seilmuan seseorang pun itu masih bisa berubah. Jadi saya secara pribadi memprotek diri saya dengan tidak terlalu banyak mendengar atau menonton berita-berita yang hoax. Salah satunya dari video tersebut. Pertama dari video tersebut ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama, apakah COVID itu tidak nyata? Begitu pernyataan dari Dr. Louis. Boleh diketahui bahwa COVID itu sendiri memang disebabkan oleh virus namanya coronavirus. Coronavirus ini sudah ada dari sejak masa lampau. Jadi bukan pertama kali muncul. Namun coronavirus ini sendiri memiliki banyak tipe-tipe. Kita pernah dengar pada tahun 2002 sampai 2004 ada outbreak disebabkan oleh SARS-CoV-1 seperti ya, penyakit SARS. Nah, ketika terjadi pada tahun 2019, seseorang menunjukkan gejala-gejala infeksi saluran pernapasan. Ternyata setelah dilakukan uji sampling laboratorium, ternyata ditemukan ada strain virus SARS yang baru. Makanya dinamakanlah SARS tipe 2 atau yang kita kenal dengan coronavirus 19 atau COVID-19. Itu di Wuhan. Jadi ternyata virus tersebut ya virus RNA yang bisa menginfeksi manusia jadi perlu diketahui bahwa ya sudah jelas secara ilmiah bahwa coronavirus ini ada dan sudah bisa dibuktikan bahwa yang terinfeksi kita sekarang ini yang ada di masyarakat yang menyebabkan pandemi ini adalah coronavirus tipe 2. Jadi tidak benar bahwa COVID itu tidak nyata. Kemudian memang dari kajian epidemiologi dan virologi bahwa seseorang yang terinfeksi virus itu bisa menimbulkan gejala dan tidak menimbulkan gejala. Nah, ini kan yang dinyatakan sama Dr. Louis. Kenapa kalau misalnya terinfeksi virus, kenapa tidak semua menimbulkan gejala? Ya jelas secara studi virologi bahwa tidak semua bisa menimbulkan gejala. Ini tergantung dari imunitas dari seseorang lagi. Kemudian ya memang sangat disayangkan beberapa statement dari seorang dokter harusnya memang memiliki evidence-based medicine. Jadi berbicara mengenai penyakit, tentunya kita berbicara dengan latar belakang medis. Semua ada kajian-kajiannya, semua ada jurnal-jurnalnya, dan sesuatu yang baru itu memang harus memiliki kajian-kajian dan tidak sembarang seseorang mengeluarkan jurnal kalau tidak dikaji secara ilmiah. Terus ya audit dari video Dr. Louis itu ya sudah dikaji secara kedokteran, sudah diaudit juga dengan pandangan-pandangan Islam. Jadi sudah banyak video-video ulama-ulama yang mengaudit pernyataan-pernyataan tersebut dan bisa kita lihat sendiri. Saya pribadi sudah nonton beberapa
memang dibandingkan dengan kajian kedokteran ya tidak ada memang yang membenarkan pernyataan-pernyataan Dr. Louis. Kemudian masalah interaksi obat, Ustadz, begini, berbicara mengenai interaksi obat tidak hanya sekedar kita membaca leaflet obat yang kita biasa beli di pasaran. Interaksi obat itu memiliki kajian. Kita harus tahu mekanisme kerja obat itu sendiri dengan patofisiologi dari penyakitnya. Jadi seseorang yang awam tidak hanya maksud saya tidak langsung harusnya percaya sama leaflet obat yang kita baca, tetapi karena interaksi obat itu sendiri tergantung dari mekanisme kerja obat dan patofisiologi penyakitnya. Makanya ada dokter, ada ahli farmakologi yang bisa menjelaskan tersebut. Jadi kemudian ini satu contoh mengenai interaksi obat. Saya kan kerjanya sama dengan senior saya, Dr. Sulfikar, bekerja sebagai dokter anestesi di rumah sakit. Nah, kalau kita bicara mengenai interaksi obat, nah satu contohnya misalnya pasien operasi, kita menggunakan berbagai macam jenis obat, mulai dari obat anestesi dengan segala jenis macamnya. Apakah pasiennya meninggal? Toh tidak juga. Kalau kita bilang itu semua karena interaksi obat, ya jumlah yang meninggal dengan interaksi obat itu jauh lebih sedikit angka kejadiannya dibandingkan yang selamat. Jadi interaksi obat itu tidak hanya bukan satu hal yang simpel kita bicara, ini interaksi obat, karena perlu kajian mekanisme kerja obat dan patofisiologi dari penyakitnya. Kalau kajian-kajian medisnya, Ustadz, ini kalau kita bahas di sini terlalu panjang. Saya sebagai dokter anestesi yang kerjanya sekarang kebetulan di ICU COVID di rumah sakit saya sedang merawat ada 5 pasien yang terventilator sekarang. Hampir sama semua kejadiannya. Kenapa kebanyakan pasien-pasien di ICU itu tidak tertolong? Ternyata setelah dikaji secara ilmiah, rata-rata pasien-pasien tersebut datang dengan keadaan yang sudah sangat parah. Walaupun bukan COVID, kalau kita lihat hitung angka mortalitasnya atau angka kesembuhannya itu memang sangat rendah untuk tertolong. Jadi kebanyakan pasien-pasien yang COVID yang tidak tertolong adalah pasien-pasien yang katakanlah terlambat datang ke rumah sakit. Gitu. Saya salah sedikit Pak Dokter. Ya, tadi ada yang pertanyaan saya tadi itu, saya lebih perjelas begini. Apakah setiap orang yang demam, flu, batuk, itu COVID? Oke, Ustadz, COVID itu sendiri kan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 itu sendiri, SARS itu sendiri kepanjangannya adalah gejala pernapasan akut berat, severe acute respiratory syndrome. Jadi kumpulan gejala-gejala pernapasan. Jadi kumpulan gejala-gejala penyakit yang menimbulkan yang didapat dilihat dari sistem pernapasan. Nah, kalau menjawab pertanyaan Ustadz, apakah semua pasien yang demam, batuk flu itu COVID? Tentunya perlu dilakukan kajian atau pemeriksaan yang lebih lanjut. Makanya diagnosa pasti dari penyakit COVID itu sendiri dengan melakukan pemeriksaan yang kita sekarang familiar namanya antigen. Kemudian kita lihat ada PCR, itu adalah satu tanda diagnosa pasti bahwa pasien terinfeksi virus COVID. Ya. Jadi begini Pak Dokter, ini kan kita ini coba mewakili masyarakat awam. Jadi masyarakat awam umumnya itu kalau dia batuk, flu, demam, itu tidak mau cek karena dia bilang pasti mi COVID ini, pasti mi COVID. Nah, maksud saya dalam pengalaman dokter ini, apakah begitu ya, atau ada kita temukan kasus-kasus di rumah sakit yang memeriksakan diri dia demam, batuk, flu, tapi sebenarnya dia tidak COVID. Oh ya Ustadz. Ya. Ini saya jawab berdasarkan apa yang saya temukan di lapangan. Ya. Benar salahnya ini pengalaman pribadi saya. Tapi ini sudah bisa dibuktikan sebenarnya. Ini kan situasi sekarang dalam kondisi pandemi. Ya. Pandemi COVID-19.
otomatis secara sistem atau prosedural, semua pasien-pasien yang memiliki gejala saluran pernapasan datang ke rumah sakit harus melalui prosedur pandemi. Jadi salah satunya harus dilakukan pemeriksaan antigen, kemudian dilanjutkan dengan PCR. Tetapi pada kenyataannya tidak banyak juga kok Ustadz pasien-pasien datang dengan kondisi batuk, demam, kemudian sesak. Ternyata setelah dilakukan uji laboratorium tidak ditemukan virus di dalam swab antigen atau swab PCR. Ya, berarti tidak semua ya, tidak semua, semuanya, tidak semua yang bergejala itu tadi dia positif. Tidak semua. Ya. Tapi memang karena kita ada di dalam satu situasi yang pandemi, jadi masyarakat memang perlu khawatir misalnya kalau ada tanda-tanda gejala saluran pernapasan, ya sebaiknya langsung memeriksakan atau konsultasi ke dokter. Ya. Gitu, Ya, artinya dengan jawaban ini kan masyarakat misalnya sudah mulai paham, oh ternyata tidak semua. Ya. Tidak mesti bahwa kita bergejala begitu, sudah kalau kita periksa COVID nih, akhirnya kita harus ditahan di rumah sakit. Tidak semua. Ya, orang yang punya gejala tadi itu di antara mungkin yang menguatkan kita, ada orang yang tidak bergejala justru COVID. Betul. Ya, ada orang yang tidak bergejala. Sebaliknya ada orang yang memiliki gejala-gejala setelah diperiksa dia tidak positif kan? Iya. Oke. Intinya Ustadz gini, satu penyakit itu sendiri kalau kami dokter memang tidak hanya berpedoman dari suatu laboratorium, jadi laboratorium itu angka errornya juga ada. Jadi kuasa Allah memberikan suatu penyakit itu ada tanda-tanda khasnya Ustadz. Ada tanda-tanda khas yang kita misalnya kayak saya di pedalaman seperti begini, laboratorium tidak selalu standby 24 jam. Jadi ada dikatakan salah satunya misalnya pada COVID-19 ini ada gejala anosmia. Nah, salah satu tanda gejala anosmia ini ya kalau berdasarkan evidence base yang ada ya hampir 80% kalau orang dengan anosmia sudah jelas mungkin mengarah ke COVID-19. Sesak napas maksudnya Pak Dokter? Anosmia ini kehilangan indera penciuman Ustaz. Oh itu? Iya. Kami lanjutkan biasanya dengan saya berbagi sharing sama teman-teman di sini. Ketika seorang pasien datang dengan gejala pernapasan, kami di rumah sakit akan melakukan prosedur pemeriksaan antigen. Kemudian kalau dan dilakukan pemeriksaan fototoraks, foto ronsen Ustaz. Ya. Ya, ternyata setelah dikaji secara ilmiah bahwa gejala anosmia ditambah dengan gejala saluran pernapasan lain ditambah dengan adanya masalah di fototoraks, ada gambaran GGO atau pneumonia pada fototoraksnya, itu suatu tanda khas dari COVID-19 ini sendiri. Ya, tapi tidak perlu khawatir kalau kita bergejala apa, tidak menutup kemungkinan itu bukan COVID. Ya, baik. Masih ada pertanyaan lain? Kita masih bisa dibantu juga oleh Pak Abdurrahman. Masih ada waktu 3 menit lah ya. Kita sudah agak lewat ini waktunya. Silakan Pak, kalau masih ada yang mau bertanya, mau konsultasi. Ya, 3 menit sebelum jam 8 kita tutup. Baik, mungkin masih ada pesan dari ini. Apa istilahnya closing statement dari Saya tambah sedikit. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh tadi Dr. Farid, di video itu akhir-akhir itu kan ada Dr. Luis itu sempat menyinggung bahwa kita ini dikopitkan oleh alat-alat setan ya. Yang dia pahami itu bahwa sebenarnya diagnosis penyakit itu bisa ditegakkan saja dengan anamnesis pemeriksaan fisik. Jadi gini, bahwa dalam kaidah seorang dokter menyatakan seseorang terkena penyakit A, penyakit B, dan seterusnya, atau yang disebut dengan istilah diagnosis penyakit, itu ada kaidahnya. Pertama adalah namanya anamnesis. Anamnesis itu merupakan suatu wawancara, interview, menanyakan kepada pasien atau keluarga pasien terkait dengan apa yang dirasakan oleh atau apa yang dikeluhkan oleh pasien. Yang bisa ditanyakan itu misalnya kalau dalam gejala-gejala COVID itu misalnya demam, ada batuk,
hilang nafsu makan, kemudian ada sesak atau tidak, ada hilang penciuman atau tidak, ada hilang rasa makanan atau tidak, ya, dan ada gejala-gejala lain. Itu yang pertama, anamnesis. Yang kedua, ada namanya pemeriksaan fisis. Pemeriksaan fisis itu memeriksa head to toe, artinya periksa seorang pasien diperiksa dari kepala sampai kaki. Apa yang diperiksa? Misalnya di kepalanya, misalnya apakah di matanya ada tanda-tanda anemis, kemudian di bagian dada, paru-parunya, di jantungnya, di perutnya, di alat-alat anggota badan lainnya. Itu namanya secara utuh pemeriksaan itu. Nah, Dr. Farid tadi sempat mengatakan bahwa setiap penyakit itu ada sebenarnya gejala khasnya. Nah, tadi kalau gejala COVID-19 itu gejala khasnya kan tadi itu anosmia, artinya hilangnya rasa penciuman atau rasa pengecapan. Itu khas memang. Dan itu sudah dibuktikan secara studi penelitian. Nah, yang ketiga, langkah-langkah penegakan diagnosis seseorang dinyatakan mempunyai penyakit adalah ditambah dengan pemeriksaan penunjang. Artinya pemeriksaan penunjang itu adalah pemeriksaan darah, bisa pemeriksaan ronsen, ya, pemeriksaan termasuk dengan pemeriksaan ini antigen, rapid test dengan PCR, swab PCR. Nah, di dunia kedokteran dan sudah diakui oleh WHO bahwa untuk standar atau standar baku untuk menegakkan seseorang COVID-19 itu melalui pemeriksaan swab PCR, ya, swab PCR, yang melalui swab nasofaring, ya, dari hidung dengan tenggorokan, itu baru di PCR, itu standar, dan itu sudah menjadi diakui bahwa itu adalah yang bisa pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan seseorang apakah dia positif atau negatif. Jadi kalau misalnya tadi Dr. Farid bilang menggunakan swab antigen itu masih belum terstandar, tapi itu dimaklumi karena masih di daerah-daerah ya, kalau itu kan terbatas. Kalau PCR itu kan hampir semua dikirim ke Makassar, ya. Tapi itu suatu screening, ya, suatu bentuk screening untuk menjaga-jaga bahwa jangan sampai pasien ini terdiagnosis suatu COVID-19. Tapi pastinya adalah PCR itu. Ya. Ya, baik, ya. Syukron. Menarik sekali kita punya perbincangan diskusi pada hari ini. Hanya karena waktu kita ini sudah jam 8, masih banyak aktivitas yang lain. Kita cukupkan, dan seperti yang tadi disampaikan Pak Dr. Zulfikar, insyaallah juga termasuk Dr. Abdurrahman dan Dr. Farid siap untuk konsultasi, ya, kalau ada hal-hal apa saja kaitannya dengan masalah kesehatan, terutama masalah COVID ini. Sebagai penutup, yang paling pokok adalah jaga iman kita, jaga ibadah kita, perbanyak baca Quran, kemudian zikir, sholat kita, sholat sunat, coba kita nikmati, kita khusyuk. Kemudian yang kedua, iman kita, jaga imun kita, jaga kesehatan tubuh kita, istirahat, makanan, hati-hati semua, ya. Termasuk yang ketiga tadi itu adalah bagaimana kita mentaati protokoler kesehatan yang dibuat oleh para ahli. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Setiap ilmu itu ada ahlinya. Nah, masalah kesehatan tentu kita tanya, kesehatan fisik tanya kepada ahlinya, dan sudah ijma para ahli bahwa cara menjaga diri kita dari virus ini adalah dengan mentaati protokoler kesehatan. Nah, syukran wa jazakumullah khairan pada Dr. Farid, Dr. Abdurrahman, tadi Dr. Zulfikar juga, dan atas partisipasi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita iman dan istiqamah dan dijaga dari berbagai gangguan penyakit dan gangguan-gangguan lainnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.